Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gubrina Rizky. Saya mahasiswa informatika rating 18. Saya memiliki NIM yang berakhiran 2 sehingga saya mengerjakan soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 tentang pembalikan kata menggunakan stack. Jadi di sini saya membuatkan 4 kelas, yaitu kelas node.java, data.java, stack.java, dan main.java. Yang pertama kali akan saya jelaskan dari kelas node. Nah, di kelas node ini kita membuatkan sebuah kelas yang bernama node dengan parameter tipe, di mana isi dari kelas ini ada private data dan private node. Selanjutnya, saya membuatkan metode konstruktor di kelas ini yang bernama public node dengan dua parameter, yaitu data dan next. Lalu saya membuatkan metode setNext yang berfungsi untuk memberikan nilai kepada si next. Nah, karena dia memberikan nilai kepada next, maka dia menggunakan parameter next. Begitu juga dengan setData, dia akan memberikan nilai kepada data, sehingga dia menggunakan parameter data. Lalu juga ada getData. Nah, getData ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari si data, makanya dia menggunakan return. Begitu juga dengan getNext, dia berfungsi untuk mengembalikan nilai si next, sehingga dia menggunakan return. Oke, di sini ada public boolean hasNext yang berfungsi untuk memberikan nilai nilai next selanjutnya. Nah, di sini juga dia menggunakan return dan menggunakan tipe data boolean karena hasil returnnya tuh hanya true or false. Selanjutnya ada metode set public void set now. Nah, ini dia berfungsi untuk memberikan nilai awal kepada si next, di mana nilai awalnya adalah null. Nah, setelah selesai kita jelaskan kelas node, sehingga kita sekarang akan menjelaskan kelas data. Nah, di kelas data ini kita membuatkan public class data dengan parameter tipe dan isinya hanya satu, yaitu private type X. Lalu kita membuatkan metode konstruktornya. Metode konstruktornya yang bernama public data dengan parameter X. Dan yang terakhir di kelas ini kita membuat metode public string to string. Nah, dia berfungsi untuk mengembalikan nilai string. Maka dia menggunakan return. Selanjutnya kita beralih ke kelas stack. Nah, di kelas stack ini kita membuatkan sebuah kelas yang bernama stack dengan tipe parameter tipe dan isinya ada private node dan private int size. Di sini kita juga membuatkan sebuah metode konstruktor yang bernama public stack, tidak menggunakan parameter, dan juga kita membuatkan metode void set head. Nah, metode ini berfungsi untuk memberikan nilai kepada si head. Makanya dia menggunakan parameter head. Juga ada metode inSize. Nah, berfungsi untuk menaikkan size secara otomatis. Nah, nampak di sini this.size plus. Nah, ini yang akan mengoperasikan nilai size hingga naik secara otomatis. Sebaliknya ada metode dexSize. Nah, public void dexSize. Nah, berfungsi untuk menurunkan size secara otomatis. Di sini ada this.size min. Lalu juga ada public integer size yang berfungsi untuk mengembalikan nilai dari ukuran height. Maka dia menggunakan return karena dia akan mengembalikan sebuah nilai. Lalu ada juga public not getHeight. Nah, getHeight ini berfungsi untuk mengembalikan nilai si height. Tadi yang kita kembalikan ukuran dari si height ini, kita kembalikan nilai height-nya. Jadi dia menggunakan return. Lalu ada public void push yang berfungsi untuk input data menggunakan parameter data, dan public void display yang berfungsi untuk menampilkan isi data yang telah diinput tadi akan ditampilkan menggunakan void display ini. Dan juga ada public boolean is empty yang akan memantau inputan dan menggunakan return karena tipe datanya boolean sehingga dia hanya dapat outputnya false or true. Yang terakhir di sini ada public string pop. Nah, metode ini berfungsi untuk memunculkan elemen dari stack dan menggunakan return. Sekarang kita beralih ke yang terakhir, yaitu main.java. Nah, di main.java ini kita menggunakan import Java
util scanner. Karena di bawah sini kita akan menggunakan scanner. Seharusnya kita juga menggunakan import Java util stack karena kita menggunakan stack. Tapi di sini kita telah membuat kelas stack sendiri sehingga tidak perlu lagi import tersebut. Oke, di kelas ini kita hanya memiliki satu parameter, satu metode, yaitu metode void main. Metode ini adalah metode yang akan dijalankan nantinya. Di dalam metode ini kita menggunakan scanner. Nah, scanner lalu sistem out print enter word menyuruh kita untuk memasukkan sebuah kata atau sebuah kalimat. Lalu string word ini dia yang akan membaca kalimat yang kita masukkan tadi. Lalu sc.close ini menutup scanner tersebut. Selanjutnya kita di sini membuat sebuah objek baru dari stack yang bernama stack. Lalu di sini ada for integer, ini berfungsi untuk membaca kata yang telah kita masukkan tadi mulai dari 0 hingga panjang katanya. Dan di sini ada char id. Nah, dia dibacanya kata per kata, karakter per karakter, dari karakter pertama hingga karakter terakhir. Lalu kita membuat sebuah variabel baru yang bernama opposite. Nah, variabel ini nilainya masih kosong. Lalu di sini juga ada perulangan while. Nah, jika stack itu empty, maka lanjutkan. Nah, di sini dia tadi kan kita udah baca dia per kata kan. Di sini dia disuruh balik yang udah kita baca per kata tuh dijadiin ke dalam string ulang. Nah, lalu yang terakhir stack.pop untuk mengeluarkan. Nah, ini kita print sistem out print-nya begini. Kita coba jalankan program yang telah saya buat ini. Nah, enter word. Oke, coba saya masukkan katanya. Nah, kata yang saya masukkan adalah sekolah, maka di sini langsung the opposite is hello class. Coba kalau saya masukkan kalimat ya. Nah, maka dia salah, maaf. Nah, dia juga bakal dibalik. Saya sedang sekolah menjadi hello class, Cnedes Ayas. Ya, begitulah pokoknya. Oke lah, cukup sekian presentasi saya pada saat ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.